Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun dohirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW sesungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Para ulama telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP jadul kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfuz. Tidak hilang di Lauhil Mahfuz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak.
Mereka dihisab dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya, awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semrawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La yankihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian wala yuftahu lahum as-sudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya, kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa? Mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat. Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali Khandaq, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya. Maka ini hanyalah sebentar, ya, segera hilang. Ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berfikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan. Misalnya seorang pengusaha, tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak yang sudah pikirkan. Bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji
para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tentram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya bisa hidup dengan tenang, ya jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.